Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heli Marlina, salah satu mahasiswa Universitas Jember yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata KKN dengan tema Back Village di Desa Doko, Kabupaten Kediri. Di sini saya Heli Marlina dan audiens saya. Untuk audiens saya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lailatul Syubhatunifa, wali murid dari salah satu SDN Doko, Kediri. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Lala sudah bersedia untuk bergabung dan bekerja sama di sini bersama saya untuk menghadiri kelas saya di pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin membuka terlebih dahulu terkait materi yang akan saya bahas pada sesi kelas kali ini. Sesi kelas kali ini rencananya saya akan memberikan materi tentang bimbingan online atau aplikasi belajar online. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Lah, kiranya selama masa pandemi ini kan siswa diharapkan untuk belajar di rumah. Oleh sekolah dianjurkan seperti itu dengan harapan agar penyebaran virus corona itu tidak menyebar lebih luas. Maka dari itu anak-anak terutama siswa diminta untuk belajarnya dari rumah saja. Sebagai wali murid, tanya permasalahan apa yang Ibu alami selama masa pembelajaran dari rumah ini? Selama ini agak susah mengerti dari pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Terus anak juga lebih sering bermain. Saya pun juga ada kerjaan yang harus dikerjakan. Jadi tidak bisa sepenuhnya menemani belajar. Jadi begitu, ya. Sebelumnya terima kasih karena sudah berusaha menjelaskan terkait permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Lala. Karena memang sangat sulit untuk di masa seperti ini, untuk sambil bekerja lalu sambil menemani anak belajar seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi kita di pagi hari ini. Diminta untuk turut ikut serta dalam menekan laju persebaran virus corona itu sendiri. Maka dari itu siswa diminta untuk belajar dari rumah. Tujuannya selain untuk menghindari atau menekan persebaran lebih luas dari COVID-19 atau corona itu sendiri, juga diharapkan nantinya orang tua dapat membimbing anak-anak yang belajar di rumah dengan seksama. Nah, maka dari itu karena orang tua berada di rumah, anak juga belajar dari rumah, harapannya orang tua bisa dan mampu untuk diajak bekerja sama, baik orang tua dan anak bisa bekerja sama untuk kiranya bersama-sama tetap mendukung jalannya pembelajaran di masa COVID seperti saat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang adanya media belajar online. Media belajar online itu sendiri sebenarnya ada banyak variasinya, namun hanya beberapa saja yang akan saya sebutkan pada materi di kelas ini. Maka dari itu, harapannya dengan adanya media belajar online ini dapat membantu para orang tua di rumah, yang mana nantinya ketika mengalami kesulitan seperti karena kerja atau tidak memiliki banyak waktu dengan anak, sehingga anak kurang memahami materi yang diberikan oleh guru, harapannya dengan adanya media belajar online ini, wali murid dapat membantu anaknya di rumah belajar dengan lebih baik. Orang tua perlu mengetahui tentang adanya platform media online, yang mana tujuannya seperti yang saya sudah bilang tadi sebelumnya, untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Di sini saya akan memperkenalkan terkait media belajar yang ada di Indonesia, yaitu Zenius.
Zenius ini salah satu platform belajar media online yang bisa digunakan oleh wali murid ataupun siswa, baik ataupun juga guru. Jadi semuanya, baik guru, orang tua maupun siswa itu dapat mengakses Zenius untuk selanjutnya dimanfaatkan demi berlangsungnya pembelajaran. Zenius ini merupakan platform belajar online yang mudah serta praktis. Mengapa demikian? Karena Zenius itu sendiri dapat di-download melalui Play Store ataupun aplikasi lainnya yang ada selain di Android. Seperti misalnya untuk pengguna iPhone itu sendiri bisa untuk menggunakan Zenius. Lalu keunggulan Zenius itu ada beberapa. Di sini yang saya sebutkan ada 3 poin utama yang menjadi keunggulan Zenius itu sendiri. Yang pertama yaitu harganya terjangkau bagi siswa. Untuk Zenius sendiri, Zenius mematok harga di bawah 100.000 untuk penggunaan premium pada akun Zenius. Yang kedua, Zenius memiliki video pembelajaran gratis dan berbayar, sehingga karena platform media online ini gratis, dapat memungkinkan siswa untuk tetap belajar, meskipun misalnya tidak memiliki akun premium atau VIP. Sebenarnya akun-akun yang misalnya di-upgrade menjadi akun VIP atau akun premium itu sendiri akan lebih membantu siswa, di mana fitur-fitur yang disediakan lebih banyak terkait misalnya ada pembahasan soal-soal, lalu ada pembelajaran live secara live dengan tentor-tentornya Zenius, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu materi di dalam Zenius itu sendiri sudah lengkap sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, materi atau kurikulum yang berlaku di Indonesia itu tidak hanya ada satu, namun ada beberapa, seperti kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Mungkin ada sekolah-sekolah yang masih menerapkan kurikulum KTSP, namun juga ada sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. Maka dari itu, Zenius berusaha meningkatkan kapasitasnya dengan menyediakan kurikulum sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi materi-materi yang ada di Zenius, video pembahasan, soal, dan lain sebagainya itu disesuaikan secara lengkap dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini. Nah, selanjutnya selain Zenius, media belajar online lainnya yaitu ada Ruang Guru dan Kuipar. Sebenarnya Ruang Guru ini memiliki kesamaan dengan Zenius, namun Ruang Guru lebih memakai video visualnya lebih banyak daripada Zenius. Selain itu, untuk Kuipar sendiri sebenarnya sama saja untuk media belajar online juga, namun Kuipar ini memiliki keunggulan lain, yaitu di mana guru bisa menggunakan Kuipar School untuk menaruh atau memberikan soal-soal atau tugas-tugas, materi, dan lainnya, sehingga siswa itu dapat mengaksesnya dengan lebih mudah melalui Kuipar. Namun, Kuipar ini sendiri memiliki kelemahan, di mana kelemahannya yaitu tidak adanya fitur yang menjelaskan atau berisikan materi-materi tentang sekolah-sekolah dasar. Jadi sebenarnya Zenius itu lebih mudah, juga lebih praktis karena dia ada yang gratisnya. Sedangkan dua media ini masih belum terlalu banyak yang digratiskan untuk materi pembahasannya. Maka dari itu, saya merekomendasikan untuk menggunakan Zenius itu sendiri. Lalu ada pendampingan, di mana harapannya ketika melakukan bimbingan atau belajar dengan media online, orang tua bisa mendampingi anak sambil belajar. Dengan begitu, ketika anak memiliki pertanyaan, bisa langsung bertanya pada orang tua, karena orang tua berada di sampingnya untuk mendampingi anak atau siswa saat belajar. Meskipun orang tua memberikan Zenius atau menyediakan layanan Zenius, bukan berarti anak tersebut atau siswa tersebut dapat dilepas begitu saja, karena
Di sini peran orang tua bisa lebih ditekankan untuk mendampingi anak belajar agar anak lebih mampu untuk memahami materi yang disampaikan di media online tersebut. Selanjutnya, belajar sambil menulis. Ketika kita menulis sesuatu atau informasi baru di sebuah kertas, itu akan meningkatkan sensor untuk mengingat di otak kita. Jadi, otak kita akan bekerja jauh lebih baik ketika kita belajar hal baru dengan membuat catatan-catatan kecil. Diharapkannya, ketika orang tua melakukan pendampingan dan menggunakan aplikasi online seperti Zenius, itu anak tersebut atau siswa tetap diminta untuk mengerjakan soalnya di kertas. Dengan begitu, dia akan lebih mampu untuk mengingat materi-materi yang sudah diajarkan. Nah, terima kasih sebelumnya, selamat belajar. Jadi itu materi yang saya sampaikan di kelas hari ini. Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Untuk saat ini belum ada yang mau ditanyakan. Satu lagi, saya lupa sebelumnya ingin menginformasikan bahwasanya saya dan beberapa di kami KKN UNED Back to Village 2020 ini berencana untuk memberikan akun premium yang nanti akan disumbangkan kepada SDO dengan harapan dapat membantu proses pembelajaran jarak jauh dari rumah. Baik, terima kasih Bala atas kehadirannya hari ini di kelas saya. Saya sangat terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi Ibu Bala sebagai wali murid satu siswa SD Ndoko. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.